Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama-sama, Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersedekah dengan suratul Fatihah untuk orang-orang yang hari ini sedang diizinkan oleh Allah sakit, yang hari ini sedang diizinkan oleh Allah mendapatkan musibah, yang hari ini sedang diizinkan oleh Allah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dirinya secara zahir, walaupun secara batin insya Allah itu yang terbaik. Mari kita doakan, mari kita sedekah dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam kesulitan, Allah mudahkan, Allah berkahi, terutama saudara-saudara kita yang hadir di sini, yang mungkin sedang diberikan oleh Allah kesulitan, yang diberikan oleh Allah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, namun belum terwujud kebutuhan itu. Mudah-mudahan dengan sedekah suratul Fatihah kita Allah mudahkan. Amin. Dikuliman bin sholihin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, sedekah suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kepada mereka kekuatan lahir dan batin. Dan kita melihat memang mereka sudah kuat, anak-anak kecil pun sudah kuat. Yang mereka pikirkan cuma satu, adalah syahid di jalan Allah. Mereka orang yang gak takut mati, beda dengan kita, takut hidup, takut mati dari kita. Mereka enggak, mereka begitu sangat tegar dan tabah apapun yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kemenangan besar. Mudah-mudahan Allah turunkan tentara-tentaranya. Mudah-mudahan Allah betul-betul berikan kemerdekaan untuk mereka. Dan mudah-mudahan korban-korban yang hari ini berjatuhan menjadi betul-betul wasilah kemerdekaan Palestina, insya Allah. Dan mudah-mudahan para bayi-bayi yang meninggal dan anak-anak yang meninggal, mudah-mudahan hari ini sedang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti orang tuanya hadir dan dikembalikan anak-anaknya kepada mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua ya, jawab-jawab yang cerah semuanya ya. Insya Allah mudah-mudahan uangnya banyak.
Insya Allah. Ibu hari ini makalah berapa? 29. 29. 28 atau 29? 29. 28 kali sudah ya. 29. Baik. Kita akan sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wata'na baina man yastadillu bihi atau yastadillu alaihi al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa'u bitila arda min wujudi aslihi wal isti'dalu alaihi min adami wusul ilaihi wila wa mata'aba hatta yastadilu alaihi wa mata yamuda hatta takunul sarwahiyal ladhi tuwassalu ilaihi. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang menyatakan bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam akan mengerti bahwa kebenaran miliknya, sementara ia akan menetapkan segala perkara dengan menunjuk kepada pangkal. Sementara itu yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah, itu adalah akibat ia tidak sampai kepadanya. Jika tidak, lantas sejak kapan Allah itu gaib sehingga dia harus dibuktikan dengan wujud alam, dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta ini harus menjadi pengantar menuju. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah pembahasan kembali tentang tauhid, kembali tentang mengesahkan Allah, kembali tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam kita hidup di dunia ini, sunnatullah, kita bertemu dengan semua alam semesta. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu apa? Rahman itu apa? Maha Pengasih. Kalau Allah Maha Pengasih, berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki pemberian siapa? Allah. Dari ujung langit sampai ujung bumi dan pemberian siapa? Allah. Jadi alam semesta ini semuanya pemberian dari Allah. Dan segala sesuatu yang muncul dari pemberian itu semuanya adalah pemberian Allah. Contoh, Allah berikan matahari. Matahari pemberian dari Allah, betul? Kalau pemberian dari Allah berarti matahari sifatnya gimana? Panas. Jadi kalau begitu panas itu dari siapa? Allah. Suami pemberian dari siapa, Bu? Segala sesuatu yang menyangkut suami berarti pemberian dari siapa? Suaminya galak berarti pemberian dari siapa? Allah. Suami suka bohong, pemberian dari siapa? Allah. Suami agak centil lagi, pemberian dari siapa? Allah. Segala sesuatu yang menyangkut suami itu pemberian dari siapa? Allah. Karena hakikatnya suami itu pemberian siapa? Allah. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Pekerjaan dari siapa pekerjaan? Dari Allah. Maka segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan termasuk masalahnya itu pemberian dari Allah. Sehat dari siapa? Allah. Dan segala sesuatu yang menyangkut kesehatan itu, baik sehatnya, sakitnya, mau semuanya pemberian dari Allah. Kalau begitu tidak ada satupun yang ada dalam diri kita kecuali pemberian dari Allah. Setuju bukan? Setuju. Setuju Bu? Dan Allah itu punya sifat apa? Rahim. Apa rahim itu? Penyayang. Kalau penyayang bagaimana? Kalau penyayang berarti bahwa yang diberi itu pasti yang terbaik. Karena orang yang sayang pasti ngasih yang terbaik. Orang tua nggak mungkin ngasih yang tidak baik, pasti ngasihnya yang terbaik. Berarti kalau begitu semua pemberian Allah itu kan Allah Maha Penyayang, baik atau tidak? Baik. Terbaik atau baik? Terbaik.
maka semua yang terjadi pada kita adalah yang terbaik. Dan inilah cara kita awal mengenal Allah. Sehingga dalil yang kita pakai adalah dalil yang kedua. Dalil yang pertama, bahwa keberadaan Allah itu membuktikan keberadaan alam semesta. Jadi kita nggak butuh dalil keberadaan Allah, karena Allah memang sudah ada. Karena Allah sudah ada. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menjadi, misalkan sahabatnya, ahlinya, siapa sih yang ibu-ibu sukai siapa? Tokoh yang ibu sukai siapa? Oh, boleh Bu, di sini harus doa langsung boleh. Ya Ustadz deh. Ustadz, waduh Ustadz mah kurang lah. Jadi Rasulullah aja ya. Rasulullah Bapak Ibu, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pingin jadi ahlinya nggak? Jadi keluarganya pingin nggak? Jadi orang yang dekat sama Rasul pingin nggak? Bahkan kalau kita zikir doanya gitu, ya Allah, nanti di surga izinkan hamba untuk bertemu dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, memegang jubah ya Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, mendengar nasihat Rasulullah. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita nangis. Kenapa? Karena pingin jadi ahlinya. Ahli itu apa? Keluarganya siapa? Rasulullah. Nah, sebetulnya ada yang lebih tinggi lagi. Mau nggak jadi ahlullah? Nah, jadi hari ini kita bahas bagaimana caranya kita menjadi ahlullah, menjadi ahlinya Allah, menjadi keluarganya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Kenapa ini bahasanya berat? Karena juga yang bicara belum bisa, baru teori. Bisa jadi yang di depan saya ini yang sudah bisa, ya, Pak Im, Allah, siapa? Haji Jen sudah bisa. Ibu-ibu, ahlullah apa ahlul? Oh, undang aku ahlullah. Ya, Masya Allah. Kita akan bahas hari ini adalah bagaimana menjadi siapa Bu? Ahlullah, kekasih Allah. Nah, siapa ahlullah itu? Apa ciri-cirinya orang-orang yang ahlullah itu? Bagaimana caranya kita bisa menjadi ahlullah? Yang pertama, ahlullah itu adalah mereka yang sudah betul-betul meyakini kalau ada pilihan 1000%, berapa Bu? 1000% bahwa Allah itu Rahman Rahim. Itu yang utama. Ibu sudah yakin 1000% belum? Lisannya udah, tapi prakteknya sudah belum? Insya Allah proses. On the way. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri ahlullah itu adalah dia yang tidak sedikit pun punya keraguan pada Rahman dan Rahim. Tidak punya keraguan terhadap apa? Rahman, Rahim. Nanti saya praktekkan caranya, aplikasikan. Ini harus diaplikasikan, saudara. Jadi bagaimana caranya kita ini paham bahwa kita ini tidak ragu dengan Rahman Rahim? Satu, kita sadari dulu bahwa semua pemberian dari siapa? Allah. Termasuk kita sadari semua yang terjadi pada kita, yang enak-enak, yang nggak enak, pemberian dari siapa? Allah. Panjenengan ketemu saya pasti punya masalah, maka masalah itu juga pemberian dari Allah. Aduh, saya menyesal saya ketemu Mbak Bupri. Kenapa? Masalah terus. Berarti sebetulnya bukan Buprinya, tapi masalah itu muncul dari siapa? Dari Allah. Contoh. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahwa kita harus betul-betul sadar, harus yakin bahwa semua yang ada di dunia ini maupun sebab-sebab yang mengikuti keberadaan dunia ini pemberian dari siapa? Allah. Betul. Mohon izin ya, hakikatnya ke sana, harus langsung ke sana.
Memang dikatakan ini bukan karena Allah kesalahan saya. Iya, itu kesalahan panjenengan. Tapi hakikatnya dari siapa? Allah. Itu 100% harus yakin ke sana. Aplikasinya bagaimana Bapak Ibu? Kalau itu dari Allah, kira-kira kita nerima tidak? Itu aplikasinya. Nerima betul? Karena ilmu paling besar, paling utama adalah sebetulnya awal, yaitu disebut ilmu menerima. Ini kita sudah bahas di makalah sebelumnya. Min alamatin najil nihaya rujuk ilallah binajil hidayah. Jadi rujuk ilallah binajil hidayah itu seperti apa? Apa Bu? Gimana caranya rujuk ilallah binajil hidayah itu? Aplikasinya gimana? Aplikasinya gimana? Ini aplikasinya. Kita pertama menerima semua ya Allah takdir. Maka kalau kita menerima Bapak Ibu, insya Allah kita sudah kehilangan satu apa? Satu kesedihan dan kemarahan terhadap hidup. Karena kebanyakan luka batin di seorang itu terjadi karena kemarahan terhadap hidup. Tidak mau menerima keadaan. Betul? Jadi saat kita tidak mau menerima keadaan, di sanalah kemarahan akan muncul dan akhirnya memunculkan luka batin. Yang akhirnya ketika terlalu banyak luka batin, kita tidak merasakan terluka, tapi perilaku kita adalah perilaku orang yang terluka batin. Tapi kita mengatakan saya nggak luka batin, baik-baik saja saya. Enggak saya. Ya dia mati ya us. Ya us. Bengkar pel. Ya, itu namanya bukan menerima, tapi apa? Nah, bukan pasrah itu, udah mutung. Udah mutung kasar. Tahu mutung kasar? Orang Bogor tahu mutung kasar. Nah, jadi kalau udah yang bulan ember lah, rapopo, itu namanya bukan menerima, tapi apa? Mutung. Nah, cara agar kita bisa menerima keadaan yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus yakin 1000% semua yang terjadi pemberian dari siapa? Allah. Yang kedua, yang harus kita yakini 100%, 1000% itu adalah Allah itu Rahim. Allah itu apa? Penyayang. Karena Allah itu Maha Penyayang, maka yang diberikan Allah pada kita itu pasti yang terbaik. Nah, kalau kita menerima dan yang kita terima itu yang terbaik, kira-kira rasanya gimana? Senang, sukacita, apa sedih? Senang. Maka itulah yang harus kita rasakan tiap hari. Apa? Kesenangan, sukacita, kebahagiaan, apapun kondisinya. Mau gelap, mau terang, tetap senang. Itulah kekasih Allah. Udah nggak ngaruh, mau panas, mau dingin, nggak ngaruh. Kenapa? Di hatinya paham bahwa ini yang terbaik untuk saya. Begitu ya. Jadi kalau kita sudah mampu tetap bahagia, wajahnya tetap senyum, wajahnya tetap cerah, dalam kondisi tertekan seperti apapun dengan dunia, itulah kekasih Allah. Kenapa? Karena dia paham semuanya yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Bisa dipahami Bu? Jadi suami ibu terbaik dari Allah. Masalah ibu terbaik dari Allah. Kenapa ke ibu ya? Kayaknya banyak masalah ibu kayaknya. Saya nggak mau lihat ke bapak ya. Bapak kayaknya nggak punya masalah ya. Karena semua masalah diserahkan ke ibu ya Pak ya. Yang penting beres ya. Enggak ke bapak, saya ke ibu. Memang ibu-ibu tuh paling kuat. Sedunia itu paling kuat siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu sama bapak-bapak kerja itu beda. Ibu kerja, bapak kerja beda. Kalau ibu kerja itu, kalau bapak kerja pulang kerja istirahat. Istirahat, ngerokok. Kalau enggak main HP. Terima. Kalau ibu pulang kerja ngapain? Pas dong bapak. Langsung berdapur karena memang kuat itu. Orang kuat. Ya. Bapak kan mohon maaf, bapak
berbuat sama ibu. Bapak kan hanya, mohon maaf, menikmati saja. Ibu yang hamil 9 bulan. Ibu yang melahirkan. Saya melahirkan, anak nangis-nangis, bilang sama bagaimana? Anakmu tuh. Bangun anakmu tuh. Terus bapaknya gimana? Tidur. Tidur lagi. Kita? Ibu? Kita. Ibu? Menyusui. Itulah ibu-ibu kuat. Maka yang paling banyak masalah tapi memang kuat. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bapak yang dirahmati Allah, maka kalau kita mau memahami tentang sebagaimana cara kekasih Allah dalam kondisi tertekan apapun diri kita, kita selalu merasa semuanya all is well, baik-baik saja, yang terbaik dari Allah. Dalam hatinya saya ada yang bilang baru, ya apa ya? Kedengaran sama saya. Tapi kalau nggak dicoba, nggak bakalan ada perubahan. Dicoba dulu kan pengen jadi Abdullah. Betul? Setuju Bapak Ibu? Setuju mana? Ini yang pertama. Jadi ciri seseorang yang insya Allah jadi ahlullah, yang dia tidak butuh dalil tentang keberadaan Allah, adalah dia yang sudah merasakan bahwa dunia yang ada ini adalah karena adanya siapa? Allah. Bukan adanya Allah karena dunia, bukan. Dunia ini ada karena adanya siapa? Allah. Kita ada karena adanya Allah. Karena itu maka kita merasakan bahwa ini semua pemberian Allah. Maka mohon maaf, berbeda Abdullah saat merasakan panas. Dia merasakan panas gimana? Saya ridho, saya menikmati, alhamdulillah panas. Senang kita, tetap tertawa-tawa, tetap asik. Ya betul. Nah iya tuh, udah jawab Amel. Yang mana? Iya, karena di dalam diri kita ada sesuatu yang menghalangi. Maka tahapan awal sebelum kita bisa begitu adalah tahapannya sadari dulu semuanya pemberian dari Allah. Yang kedua, sadari semuanya adalah yang terbaik. Kalau itu sudah kita sadari, aplikasinya apa? Aplikasinya kita akan merasa bahagia dalam kondisi apapun. Oke? Yang pertama. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cukup atau saya kuatkan lagi? Yang pertama, bisa dipraktekkan apa belum? Atau ada yang ditanyakan dulu? Aplikasinya gimana, Bu? Cirinya ahlullah itu? Bahagia. Di sekarang, bahagia apapun kondisinya, bahagia. Senang. Kalau? Iya. Iya. Karena yang terbaik. Tidak punya uang, itu terbaik dari Allah. Punya uang, terbaik dari Allah. Ini aplikasinya begini. Mohon maaf ya. Ini ada ibu-ibu sama suaminya. Suaminya itu alhamdulillah sudah belajar apa? Ya, cerita. Jadi pas suami tidur, mau tidur duduk, ini bapak ibunya malah main apa? HP, lihat apa? Lihat Instagram, lihat Facebook. Suami di samping cuekin. Assalamualaikum ma. Salam. Ibunya, suaminya sudah tiduran, ibunya masih terus aja. Terus cerita, loh Pak, lihat ya, kok bisa ya? Gitu. Dia menyampaikan apa yang terjadi di mana? Di Facebook atau di Instagram, disampaikan ke bapaknya, bapaknya. Yo. Terus aja. Ini HP-nya ada dibeliin sama suaminya, betul? Kira-kira suaminya kesel betul? Yang ke suami, kesel betul? Kesel ya, kesel. Dia bilang, kesel aku. Pinginnya apa? Tapi ingat pesannya,
Apa pesannya? Ini yang terbaik dari Allah. Terus aku cari terbaiknya apa yo? Terbaiknya apa? Kayak gini terbaik. Tapi saya ridho dulu, saya senang dulu, saya bahagia dulu. Masya Allah Ustaz, kata beliau, saya dapat pemahaman baru. Apa? Ini loh, saya saja yang ngasih HP ke beliau. Ternyata HP ini tidak membuat dia malah ingat ke saya, tapi ingat ke HP-nya. Saya kesel. Gimana Allah ya? Ngasih saya mata, ngasih saya telinga, ngasih saya mulut, ngasih saya tangan. Kok mata saya membuat malah saya tidak ingat Allah? Kok telinga saya tidak membuat ingat Allah? Jangan-jangan ini yang bicara adalah Allah lewat isi saya. Oh. Ketemu kan? Kalau dia memahami tentang bahwa semuanya yang terbaik, dapat hikmah. Akhirnya apa munculnya? Isinya begitu, bukan dia kasar sama istri, malah semakin sayang. Kenapa? Karena dia dapat ilmu dari isinya, ilmu yang tidak dapatkan dari pesantren, dari hikmah itu, karena dia memahami tentang ini yang terbaik. Nah gitu. Setuju? Jadi kalau suami ibu malah fokus ke HP, gimana Bu? Jangan-jangan saya itu nggak pernah fokus ke Allah. Mata saya dipakai selain untuk ceritanya setelah itu, saudara saya ini ke apapun, kemanapun yang diingat sama dia siapa? Allah. Saya mungkin diingatkan, ditambah sama Allah. Selama ini mata, telinga, hati, lisan yang diberikan oleh Allah itu gak pernah saya malah ingat Allah, tapi malah ingatnya saya. Dan kata beliau, subhanallah, setelah itu sekarang sholat saya lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak mengatakan khusyuk, tapi lebih baik daripada sebelumnya, karena saya pakai semuanya untuk mengingat Allah. Gara-gara dicuekin istri. Keren ya? Pak, jadi dicuekin di situ bisa menjadi panjenengan kekasih Allah, Pak. Kalau tidak, setuju betul Pak? Oh enggak, kayaknya dia enggak ya. Setuju Pak? Jadi ini yang pertama, saat kita selalu memahami bahwa semua yang terbaik dari Allah, Allah berikan kepada kita hikmah. Karena terkadang Bapak Ibu, sesuatu yang dibungkus dengan rapi itu adalah barang mahal. Izin saya tanyakan, ini bungkusnya transparan, pakainya plastik. Kira-kira isinya mahal apa tidak? Enggak ya? Yang satu bungkusnya kotak, dilipat, dilakban, lalu diplastik lagi, dikasih tulisan untuk Pak Budi, dan Pak Budi tahu bahwa itu sesuatu. Kira-kira itu barang biasa, barang mahal? Terkadang barang mahal itu bungkusnya itu agak tebal. Terkadang bungkusnya itu berupa musibah, berupa masalah, berupa kesulitan. Di balik bungkus itu ada barang mahal, barang istimewa yang kalau kita temukan dahsyat. Yang kalau kita temukan gimana? Dahsyat. Saya kuatin dulu di sini ya. Saya kuatin. Jadi kalau panjenengan hari ini dapat masalah, pasti di balik masalah itu ada barang mahal yang harus ditemukan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus sabar menerima itu sebagai yang terbaik dari Allah. Ilmunya itu biasanya Allah kasih sendiri. Ya, jadi kitab hikam itu hanya memantik saja. Tapi ilmu yang didapatkan itu biasanya pengalaman diri sendiri, pemahaman. Mungkin itu yang disebut dengan lagu. Allah berikan hikmah kepada orang tersebut secara langsung melalui kejadian itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya ulangi untuk yang pertama ini. Maka siapapun yang bahagia atas apapun yang Allah takdirkan hari ini dengan kondisi apapun, maka bisa dipastikan dia sebagai ahlullah. Apa beli di Shopee, apa pesan di Shopee ya, terus akhirnya datang ke rumah. Datang mana? Ke rumah. Itu ada bungkusan.
Kita pesannya jam tangan 250.000. Tapi bungkusannya itu semuanya adalah plastik hitam. Dan ketika kita datang diterima, itu senang kita. Makasih ya. Makasih ya. Kenapa? Karena kita tahu di dalamnya ada apa? Jam tangan yang kita pesan. Begitu juga saat kita misalkan dikasih sama Allah, seharusnya ketika malaikat datang, ya, malaikat datang, lalu malaikat datang itu membawa bungkusan, tapi bungkusannya itu berupa, mohon maaf, musibah, ujian. Harusnya kita mengatakan, ini adalah doa saya. Tapi kapan? Nanti nggak tahu. Tapi ini saya terima dulu. Nah, ini yang akan membuat kita merasa senang. Dan ini yang saya sebut, hilangkan keraguan kepada Allah. Allah itu maha penyayang, maha baik. Setuju? Insya Allah, kalau kita bisa mempraktekannya, kita bisa menjadi Allah. Kenapa? Hidupnya syukur terus. Dan saya bersaksi ada satu bapak-bapak sepuh yang hidupnya itu, mohon maaf, karena memang ngaji dengan saya ya, mohon maaf, secara agama baca Qurannya belum bisa, masih belum lancar baca Quran. Namun beliau selalu bertanya kepada saya, gimana caranya agar hidup bisa bahagia. Terus beliau, masya Allah, luar biasa, beliau mempraktekannya apa? Selalu bahagia dengan apa yang Allah kasih. Senang dan nanti nasihatin keluarganya, udah hidup itu bahagia saja, terima apa ya ada sekarang. Wajahnya selalu tertawa, ketemu itu senyumannya itu khas, Bu. Kenapa khas? Karena giginya udah nggak ada. Giginya udah nggak ada, jadi khas ya. Masya Allah, saat beliau habis sholat subuh, pulang beliau meninggal dunia. Dan beliau nggak jatuh meninggalnya, megangan apa namanya, pagar tuh di bawah, belum. Jadi nggak ada sedikit pun luka. Dan wajahnya tersenyum, karena memang beliau ahli syukur. Kembali kita sampaikan, man asraqat nihayatuhu asraqat hidayatuh. Barang siapa pingin bercahaya di akhir, atau pingin bercahaya di akhir, maka bercahayalah di awal. Kalau kita di awal seringnya senyum, seringnya bersyukur, mengungkapkan kenikmatan dari Allah, mengungkapkan itu bagaimana Bapak Ibu bahagia, wajahnya senang, orang lihat kita apa? Senang gitu, bahagia. Itu namanya mengungkapkan. Kalau kita di awal sudah asrokot, bercahaya, asrokot nihayatu, maka di akhir saat meninggal dunia kita akan bercahaya. Ayo Bapak Ibu terima, okay? Terima keadaan, terima Bu, Pak. Latihan. Kalau belum bisa, latihan. Oke, lanjut. Yang kedua sekarang, bagaimana menjadi ahlullah? Yang kedua, menjadi ahlullah itu adalah dia orang-orang yang salikin. Apa Bu? Salikin. Apa salikin tuh? Orang yang salik, orang yang meniti jalan untuk bisa bertemu Allah. Orang salik itu orang yang berjalan menuju siapa? Allah. Itu namanya salik. Perjalanan namanya suluk. Yang berjalan namanya siapa? Salik. Jadi hidupnya hanya satu, yaitu berjalan menuju Allah. Padahal sesungguhnya semua manusia ini sedang berjalan ke siapa Bapak Ibu? Ke Allah sesungguhnya. Namun tidak disadari. Nah, orang-orang yang sadar dia akan pulang ke Allah, itu namanya salik. Salik ya, salik itu yang sedang berjalan saja. Izin, Bapak Ibu, misalkan saya bilang ke Pak Ono,
Jam 6 pagi tanggal 7 Desember siap-siap di rumah ya, saya jemput. Mau kemana Pak Usep? Ayo kita sama-sama berangkat ke Palestina berjihad. Pengen umroh ke Palestina. Ya, kita misalkan kita umroh aja lah, umroh harus berangkat ya ingat-ingat jam 7 tanggal 7 Desember jam 6 saya jemput. Misalkan gitu. Nah, beliau sibuk, akhirnya lupa dengan janji itu. Saya nggak lupa, beliau lupa. Tiba-tiba jam 6 pagi tanggal 7 saya sudah ada di depan rumah Pak Ono sampai klakson. Tot, Pak, ayo sudah siap belum? Loh, kemana? Katanya berangkat. Ayo, waduh beliau kaget lupa mau harus berangkat dan akhirnya beliau mempersiapkan. Mandi belum, persiapan juga belum. Akhirnya apa adanya berangkat. Langsung ini pesawat mau berangkatnya itu segera akhirnya dia lari. Kira-kira banyak yang ketinggalan? Banyak. Kira-kira di sana susah nggak? Susah. Kenapa? Karena nggak siap-siap. Tapi sebaliknya kalau saya sampaikan Pak tanggal 7 Desember kita mau berangkat umroh, yuk siap-siap. Walah itu 1 bulan sebelumnya disiapin, koper udah disiapin, barang-barang udah diceklis. Tanggal 7 itu jam 5 sudah mandi, sudah siap, koper udah siap. Bahkan jam 5 sudah nunggu saya. Mana kok Pak Usep belum datang nih? Bahkan saya telepon, sudah sampai mana Pak? Oi, kenapa? Udah siap? Berangkat. Ketika saya datang udah langsung kling berangkat. Itu malaikat bilang ke kita, Mas, Bu, nanti tanggal berapa ini? Nah, 7 November jam 6 pagi saya mau sampai ke rumah panjenengan. Siap-siap di. Nah, karena kesibukan kita akhirnya lupa dan malaikat nggak lupa datang. Mas, sudah waktunya berangkat. Berangkat ke mana? Ke Allah. Waduh, sebentar saya belum siap-siap. Belum siap-siap. Gimana udah waktunya? Saya nggak punya waktu lagi. Nggak bisa saya mandi dulu. Nggak bisa sekarang. Saya mandi dulu. Nggak bisa. Akhirnya berangkat ditarik. Siap buatan kita? Waduh. Jadi beda orang yang sadar sama beda orang yang tidak sadar. Inilah salih. Jadi salih secara umum begitu. Salih secara khusus kan mengamalkan wirid zikir. Tapi salih secara umum adalah orang yang sadar bahwa dia akan dijemput sama siapa? Allah, sama malaikatnya Allah. Kapan nih kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita udah siap-siap maka kita mengatakan, kapan sih malaikat Ajrail mau datang ke saya? Saya sudah siap. Gitu kan Bu? Iya? Oh, saya jangan dulu lah. Jangan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita mampu melakukan itu, salik, artinya kita sudah mempersiapkan diri kita bahwa kita akan ketemu Allah kapan saja, maka itulah yang disebut dengan salik. Yuk siap-siap. Dan kita mengatakan, ya Allah, aduh, kalau saya meninggal sekarang belum. Ini saya belum nikahin, aduh, jangan dulu ya Allah, jangan dulu. Ini utangnya belum lunas, jangan dulu, aduh, ya. Kalau bisa nanti dulu. Nah, dalam hati kita begitu mohon sama Allah, misalkan. Tapi kalau misalkan seandainya yang engkau takdirkan sekarang, yang mudah-mudahan ada amalan yang membuat engkau ampuni dosa-dosa saya. Selalu begitu, karena kita nggak tahu. Jangan terlena dengan dunia, karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Jangan terlena dengan urusan diri kita, karena diri kita sedang tidak baik-baik saja. Santai nonton sepak bola ya, Persib, PSIS, jangan melepuh. Padahal dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau menghadapi orang seperti itu apa ya? Ya, ada 2 cara agar kita ini menasihati seorang, bil hikmah wal mau'idatul hasan. Hikmah itu apa? Dengan contoh. Yang kedua, wal mau'idatul hasan,
dengan kata-kata yang sangat baik. Bahkan Nabi Musa disuruh oleh Allah ke Fir'aun pun kata-katanya yang lembut. Idhab Fir'auna innahu tagha. Lalu beliau mengatakan, "Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsab." Itu kata-katanya kata-kata yang sangat lembut. Apakah engkau mau untuk saya sampaikan tentang antajaka untuk membersihkan bahwa ahdiyaka ila rabbika fatahsab, dan aku pimpin engkau untuk datang ke Rabbmu yang sangat luar biasa sehingga engkau merasa takut. Tapi apa? Fa'arahul ayatul kubra. Bahkan Nabi Musa memberikan kepada Fir'aun apa? Ayat-ayat kebesaran Allah, agar Fir'aun yakin bahwa beliau siapa? Utusan Allah. Tapi Fir'aun kadzdzaba so, dia malah mendustakan wa'asa, dan dia maka dawaso fahasara fanada, dan dia mengumpulkan semua orang, lalu dia mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan apa saat itu? Fa'akhadahu nakal akhir wal ula, maka Allah hukum dia di dunia maupun di akhirat. Tugas kita kayak Nabi Musa saja, Bu. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan bukti, sampaikan dengan ucapan. Kalau tidak, sampun. Itu urusan dia sama Allah. Kita tidak punya kapasitas untuk bisa memberikan petunjuk pada seseorang. Itu bukan urusan kita. Itu haknya dia, haknya Allah sama haknya Allah untuk memberikannya. Tapi tugas kita adalah memberikan nadhir wa basyir, memberikan peringatan dan kabar gembira. Kira-kira begitu ya. Nah, gitu. Tuh kok kayaknya kok beliau cuek-cuek saja dengan hidup. Ingat itu, Pak. Mengapa yang ingat-ingat saya, urusan sampun. Yang penting kita sudah mengingatkan. Oke. Nah ini salik itu, saya ulangi, salik itu adalah Bapak Ibu siapa? Dia yang sadar bahwa dia akan ditemui oleh malaikat Ajrail. Dia yang sadar bahwa dia akan dijemput oleh malaikat Ajrail untuk ketemu siapa? Allah. Dia yang sadar bahwa hidup ini di dunia ada akhirnya, maka dia akan berikhtiar bagaimana akhir hidup yang baik. Betul? Ini ciri orang salih. Nah, kalau di thariqah, salih itu adalah dia yang mewiridkan amalan-amalan tertentu dari mursyid. Mungkin amalannya adalah sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, diwirid sampai sekian ribu setiap malam Jumat misalnya. Atau juga ada yang zikir la ilaha illallah 10.000 dalam sehari. Ada yang mungkin wiridnya adalah Allah sekian ribu. Ada juga yang istighfar terus sekian tahun saya beri. Ya. Nah, jadi itu wirid-wirid thariqah. Tapi secara urusan salik secara umum adalah dia yang mau kembali sama Allah. Ada dalam dirinya kesadaran bahwa dia akan ketemu Allah. Maka hembusan nafasnya, bergantinya siang malam itu, dia mengatakan ini adalah apa? Pelan-pelan tapi pasti saya akan ketemu siapa? Allah. Bu, kalau tahu kita besok meninggal, kira-kira hari ini ngapain? Itu tak kemana-mana. Gak kemana-mana. Takut. Iya kan dari kemana lagi? Terus mandi di jalan dulu. Ya, gak apa-apa, itu juga pilihan Bu ya. Nah, Ibu nggak silaturahim minta maaf ke yang lain untuk saya besok mau meninggal dunia nih. Salah tobat ya. Kalau kita tahu bahwa kita akan meninggal, pasti kita akan melakukan hal-hal yang nah, harusnya kita tahu bahwa kita akan meninggal. Kapan? Wallahualam sama. Maka tiap hari kita harus selalu berbuat baik. Minimal hati kita tidak luput dari zikir. Minimal hati kita selalu tersenyum dan terima apapun yang Allah kasih. Karena Allah itu sangat senang dengan orang yang Allah kasih kepada dia kesulitan, tapi dia
bersabar. Lihat surat Al-Baqarah. Apa sih yang disebut dengan kebaikan itu? Di antaranya adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah kesulitan tapi dia bersabar. Siapa orang bersabar itu? Dia yang selalu senang bahagia dengan kondisi Allah. Sehingga ketika Allah ambil kita kapanpun siap. Kenapa? Karena kita sudah menerima apapun yang Allah berikan. Bu, mohon maaf, suami ibu itu segalak-galaknya dia nggak bakalan nganter kita sampai ikut di dalam kuburan nggak ya? Ya. Sebaik-baiknya dia pun kalau ibu sudah meninggal pasti banyak galak. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, maka kekuatan kita adalah di amal kita. Betul? Di amal. Ayo, berbanyak karena hanya itu yang akan bisa membuat kita bahagia. Saya belum mantap ini Bu, yang ini yang pertama ini. Nanti dipraktekkan ya Bu ya. Maksudnya belum mantap ini Ibu, Bapak sudah bisa mengaplikasikannya apa belum? Ini sangat penting. Selalu merasa bahagia, senang, nyaman di mana? Di sekarang. Belum nggak bisa 100% tak bisa. Gak apa-apa, pelan-pelan berusaha. Mau 20% dulu nggak apa-apa, pelan. Yang penting saling menuju ke sana. Terus, Bismillah ya. Sekarang yang keberapa Bu? Ketiga. Siapa orang yang insya Allah menjadi ahlullah adalah orang yang menyesuaikan, ya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dirinya atas semua produk-produk syariat dari Allah. Jadi tunduk patuh dengan syariatnya siapa? Allah. Itu ahlul. Allah punya dua produk. Yang pertama Al-Quran Al-Karim, yang kedua hadis Rasulullah SAW. Ikuti, taat itu. Ya. Tidak boleh kita ingkari satupun ayat Allah. Tidak boleh kita ingkari satupun hukum Allah. Nih kayaknya ini nggak cocok buat saya, nggak cocok, nggak bisa. Semuanya kita harus ikuti, imani, paham. Ya. Maka saat kita mengimani, memahami dan mengikuti semua produk-produk syariat yang Allah berikan kepada kita, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang terus dibahas oleh para ulama sehingga muncul kitab-kitab yang harus kita pelajari, termasuk kitab hikam ini adalah bagian dari ketundukan kita kepada syariatnya Allah. Jadi cirinya Bapak Ibu adalah dia tunduk dengan syariat Allah. Kenapa bersyariat? Karena kita memang adanya di mana Bu? Di dunia. Karena di dunia maka kita bersyariat. Terus? Setuju bukan? Baik, setuju baik. Tunduk patuh dengan syariatnya. Nah, selanjutnya yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat adalah melazimi wirid. Melazimi itu istiqomah dalam amal. Wirid itu amal. Jadi istiqomah dalam amal. Alhamdulillah kita sudah berikhtiar istiqomah. Setiap Senin kita ada taklim kajian. Ini adalah melazimkan wirid namanya. Melazimkan amalan yang insya Allah kalau kita lazimkan dengan baik, maka insya Allah akan muncul wajib. Muncul apa Pak? Wajib. Kalau kita terus melazimkan wirid akan muncul apa? Warid. Apa warid itu? Buah dari wirid. Ya. Setuju? Melazimkan apa Bu? Wirid itu apa? Amalan. Amalan baik zikir, baik amalan-amalan soleh yang lain. Istiqomah.
Bapak Ibu, istiqomah itu ada dua pandangan. Satu, istiqomah dari ghairul ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu. Yang kedua, istiqomah dari orang-orang yang berilmu. Kata orang-orang berilmu, istiqomah itu apa? Berpindahnya kita dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu misalkan kita berwirid nih. Awalnya kita wiridnya apa? Awalnya sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ya Mas ya? Siap, istiqomah. Ternyata setelah itu, saya pingin ya beristighfar ya. Lalu setelah itu apa? Merubah jadi istighfar. Itu masih istiqomah karena kita hanya berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain yang baik. Atau misalkan kita terbiasa setiap maghrib itu baca surat apa misalkan? Yasin. Atau kita sering membaca Al-Quran kalau maghrib sama isya. Tapi pada waktu itu ada orang yang meninggal sehingga kita tidak membaca. Itu apakah kita tidak istiqomah? Istiqomah karena kita berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya. Kalau kita ketinggalan satu amalan yang terbiasa kita lakukan. Karena kata para ulama yang disebut istiqomah itu kita selalu berada dalam satu kebaikan. Dan kebaikan itu ada macam apa? Macamnya ya. Maka pindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain itu masih istiqomah. Jadi paham ya? Nah, orang yang melazimi amalan-amalan salih, amalan-amalan baik, itu yang insya Allah disebut sebagai ahlul. Nah, amalan itu ada dua, amalan zahir sama amalan batin. Dalam Quran pun sudah jelas ada amalan zahir sama amalan batin. Dua-duanya kita praktikkan. Dan dua amalan itu tidak boleh mengingkari syariat. Harus bersyariat. Syariatnya orang Islam sholat 5 waktu. Itu harus dilakukan. Jangan sampai karena kita sudah merasa dekat sama Allah, lalu kita mengatakan saya sudah sholat. Kata Bukti kapan? Barusan. Di mana? Barusan sama Allah. Enggak boleh begitu. Kalau kita bersyariat yang melaksanakan sholat sesuai dengan syariat. Ya, tidak bisa kita tidak bersyariat karena sudah jelas adanya Rasul untuk bersyariat. Oke, karena terkadang karena kita saking udah merasa dekat sama Allah, udah tidak usah sholat. Oh, saya sudah dekat sama, sudah menunggal kaulani, tidak bisa. Karena kita adanya di dunia tetap harus bersyariat. Setuju? Maka lazimi sholat kita yang 5 waktu tepat waktu berjamaah. Lazimi sholat sunnah kita duha tahajud. Lazimi puasa kita Senin Kamis. Apalagi itu? Ayam Maulid. Lazimi puasa kita Daud. Lazimi zikir kita istighfar. Lazimi sholawatnya. Lazimi apa saja yang kita yang merasa kita nyaman, silakan lakukan. Karena dengan begitu insya Allah itu ciri orang-orang yang ahlul pulang insya Allah dalam kondisi yang baik-baik saja. Yang keberapa itu? Keempat. Sekarang yang keberapa? 5. Nah, yang kelima sekarang. Ya. Yang kelima adalah dia yang selalu meningkatkan kualitas ibadahnya dengan selalu memperbaiki amalan-amalan dohir maupun amalan-amalan batin. Kemarin saat di makalah sebelumnya yang harus kita perbaiki tekonya apa isinya Bu? Isinya. Berarti dohirnya apa batinnya? Batinnya. Karena apa yang ada di batin akan nampak secara jelas di mana? Di dohir. Jadi kalau yang di batinnya adalah perasaan senang, bahagia dengan apa yang Allah kasih, maka batinnya akan terlihat dia bahagia itu, nyaman dengan itu.
Gak usah punya mobil Pak, yang penting punya Alphard ya. Insya Allah bahagia. Nama anaknya namanya Alphard. Jadi tenang. Saya mau tanya ibu-ibu, punya suami ganteng takut nggak? Aku nggak ganteng nggak? Ya kalau takut berarti ibu masih ragu-ragu sama pasti yang terbaik kan? Alhamdulillah suami ibu semuanya ganteng. Karena laki-laki nggak mungkin cantik kan? Nah, baik. Yang terakhir Bapak Ibu. Nah ini, jadi untuk menjadi ahlullah itu tetap kita harus punya penunjuk arah. Kalau kita mau jalan-jalan ke tempat yang kita nggak tahu, pasti harus nyari apa? Nah, kalau sekarang ada Google Maps, ya. Itu sebagai penunjuk arah. Nah, kalau kita mau ahlullah, menjadi ahlullah, tetap kita harus punya pembimbing untuk sampai selesai. Ya, agar sampai. Ini bisa dipahami Bu? Aplikasinya sudah bisa dipahami? Apa aplikasinya dari makalah ini Bapak Ibu? Satu, selalu merasa apa? Bahagia, damai, tenang saat ini, desainnya apapun kondisi. Ini poin utama. Ya, karena poin ini akan merujuk kepada makalah sebelumnya, min alamatin najih fin nihaya rujuk ilallah fi najhil hidayah. Orang yang kembali di awal itu siapa? Dia tuh yang ketika Allah kasih takdir apapun dia terima dengan lapang dada, hati yang damai. Itulah orang yang kembali pada Allah. Nah, saat dia melakukan sesuatu kesananya, itu dia tidak didasari oleh kecapean, kelelahan, tapi didasari oleh kebahagiaan. Jadi kan terkadang kemarin kita bahas doa kita ini terkadang kita doa bukan karena kesadaran tapi nafsu, karena kita bosan punya hutang makanya kita doa kita sama Allah. Pokoknya aku bosan, ya Allah lunasin hutang saya ya Allah, dalam hati kita nggak terima kita punya hutang. Nah itu yang bikin akhirnya kita nggak sukses. Ya. Atau kita misalkan saya mau healing, pokoknya saya mau berobat. Kenapa? Bosan, sakit. Jadi kita berobatnya karena marah sama sakit. Itu insya Allah nggak sukses. Walaupun nanti selesai sembuhnya, tapi nggak dapat hikmah apa-apa. Itu yang disebut dengan rujuk ilallah, itu senang nerima dengan apapun yang Allah kasih. Saya mohon maaf, saya mau parrokoh. Saya mau berpisah saja. Kenapa? Bosen sama suami saya. Nggak ganteng suami dia. Misalkan. Nah, ketidakterimaan itu lalu kita melakukan sesuatu itu yang tidak akan sukses. Melepas kita dengan suami dengan kemarahan, nanti ketemu dengan suami yang baru sama-sama pemarah. Tetap aja gitu, tidak akan berubah. Siklusnya sama. Tapi Bapak Ibu kalau kita memulai dengan menerima, senang, nyaman, insya Allah kesananya bahagia, sukses. Maka tidak boleh ada kemarahan dengan diri kita, dengan hidup kita, dengan takdir Allah. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Bismillah ya. Yang masih marah segera pulang dari sini, dipikir ulang. Ngapain marah sama Allah? Allah Maha Baik. Loh saya nggak marah sama Allah kok saya marah sama suami? Suami dari siapa? Saya nggak marah kok saya marah sama teman saya nipu saya kok nggak marah sama Allah? Kenapa Allah izinkan temannya nipu? Enggak, saya nggak marah sama Allah kok saya marah sama diri saya sendiri. Kenapa saya nggak konsisten? Kenapa saya berbuat buruk terus? Ingat, semuanya dari siapa? Allah. Jangan dengan siapapun. Terima apapun yang Allah kasih, lalu berjalanlah sesuai kehendak Allah. Kira-kira begitu ya? Bisa dipahami Bu? Jadi rujuk ilallah itu adalah menerima apa yang Allah kasih sekarang. Dipraktekkan enak, cobalah praktekkan. Ini amalan batin.
dipraktekkan enak, insya Allah hidupnya damai. Di rumah adanya cuma ketawa-ketawa aja. Pinginnya itu goyonan aja sama suami. Apalagi suami pemarah ya. Nah, malah kita kerjain agar dia semakin marah. Dia marah, aku seneng. Nah, malah gitu. Atau dibalik, istrinya suka marah malah digodain terus sama suaminya. Ngapain saya terpengaruh sama istri saya marah? Justru istri marah itu baik buat saya. Jadi akhirnya bingung, dimarahin kok malah ketawa-ketawa. Akhirnya kan ya udah ngapain marah-marah. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Monggo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mengusikan emosi yang bila ya keluar dari jatuh gitu. Alhamdulillah ya. Itu misalnya ya. Misalnya, tapi tidak sampai. Itu misalnya terus kita berpikir gini, kita mengambil hikmahnya tuh kita terima nih. Kita jatuh gitu, tapi jatuh sendiri. Ya, kita tuh mengambil hikmahnya tuh apa kita kurang hati atau kita mengambil hikmahnya ini ujian dari Allah. Yang seperti itu. Ya. Biarkan mengalir di hati kita dan menemukan itu. Jadi biarkan nanti hati kita yang menemukan. Intinya kita terima dulu semuanya yang terbaik dari Allah. Nanti Allah kasih. Nanti ketemu sendiri. Apakah ini wah saya kurang hati-hati, wah saya itu belum tentu. Ya. Bisa jadi bukan itu yang Allah berikan. Nanti biarkan saja. Nanti hati kita akan menemukan. Jadi temuan itu temuan itu jadi petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Jadi langsung Allah kasih. Hati kita langsung bisa menemukan. Apapun ya tak. Iya. Oh, masya Allah. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Pasti itu adalah ilmu yang paling berharga. Ya kayak tadi itu bagi saya ilmunya sangat luar biasa dan saya senang juga dengan cerita beliau. Ketika beliau bertemu dengan istrinya cuek sama beliau kan kesel ya. Udah saya yang beliin pengen kok malah cuek kan gitu ya. Kesel nggak Bu? Kesel. Tapi beliau mengatakan ini yang terbaik dari Allah. Tiba-tiba muncul kata beliau, iya ya, kok saya begitu kesel. Gimana kalau Allah ngasih sama saya mata, telinga, tapi mata telinga saya malah fokusnya ke sana. Fokusnya kepada istri saya, kenapa nggak fokus ke Allah? Beliau tertampar dan beliau mengatakan, iya ya masya Allah, astagfirullah. Kata itu berubah jadi lebih baik. Jadi cirinya Bu, cirinya adalah setelah peristiwa itu kita semakin dekat sama Allah, cirinya semakin baik dengan Allah, semakin hatinya luas, semakin bahagia. Jadi kalau ketemu dengan hal yang sama, udah nggak ada masalah karena udah tahu ilmunya. Jadi beliau sudah nggak pengaruh dengan istri. Istrinya mau marah mau apa, tetap I love you. Ya. Kenapa? Karena dia paham bahwa itu adalah yang terbaik dari itu keren. Nah, contohnya Meskipun si istri itu malah semakin nggak karuan. Aku gini aja suamiku diem, suamiku saling berupaya biar ada. Terus istri malah semakin tambah jadi nggak karuan. Saya yakin kalau Allah sudah mencukupkan itu sebagai kalamnya, Allah akan membulat. Allah akan balikan hati. Karena Allah yang Maha Tahu. Saya yakin. Maka teruslah ikhtiar dengan sebaiknya. Ya. Ya, perlu diingatkan. Tetap perlu diingatkan. Namun kan begini, itu kita sudah pernah menyampaikan ilmu hidup itu 10% masalah, 90% penyikapan masalah. Jadi itulah sikap yang tepat dari sang suami ketika bermasalah dengan istrinya. Istrinya gimana? Ya tetap harus diingati. Tapi mengingatkannya udah enggak dengan cara apa? Marah, kesel, capek, udah enggak. Mengingatkannya sebagai amar ma'ruf nahi munkar saja. Sudah enggak ke bawah. Karena mohon maaf biasanya suami mengingatkan itu dengan emosi. Betul enggak? Ibu ngingatin suami dengan emosi. Maaf ya Pak, nangis dulu. Lu kenapa kamu nangis?
aku nggak bisa bicara Pak, kenapa? Sakit aku. Jadi udah dibawa apa dulu? Emosinya. Kalau kita udah begitu udah nggak ada emosi. Menerima dengan sangat. Yang ada cuma satu, saya. Jadi Bu ya, gimana pun kondisi perilaku suami kita, gimana Bu? I love you full ya. Keren ya, Masya Allah. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.